محمد صلى الله عليه وسلم كافة المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah dan niat i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan ini adalah sebagai tanda Allah memilih kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah terdekat dengan orang-orang yang berbuat baik, dan di antara perbuatan baik itu adalah i'tikaf dan sering hadir di majelis ilmu serta berada di masjid. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan As-Sunnah diberikan oleh Allah sebagai petunjuk kepada umatnya, umat-umat mukmin dan umat-umat muslim. Bahkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu pun juga sebenarnya bisa dipakai untuk kaum masyarakat atau manusia semuanya. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah dari pagi tadi kita sudah melaksanakan pemilihannya, baik itu daripada pemilihan gubernur maupun wali kota dan sebagainya. Mudah-mudahan apapun yang terpilih, siapapun yang terpilih, itu membuat kota Samarinda ini khususnya dan Kalimantan Timur ini menjadi kota dan menjadi provinsi yang mudah-mudahan damai dan semakin maju ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin mengutip beberapa ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, fatabayyanu, maka telitilah kebenaran daripada berita itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada zaman dulu sebelum adanya teknologi saat ini, berita-berita yang kita terima itu adalah berita yang mungkin datang dari mulut ke mulut, atau mungkin kita datang berita itu dari surat, bahkan mungkin surat kabar, surat tertulis tangan atau surat kabar. Namun di zaman sekarang ini, berita-berita yang kita terima bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi juga dari media sosial. Sehingga kenapa dikatakan itu penting? Karena media sosial atau saat ini siapapun dapat berbicara, siapapun dapat menuliskan komentarnya, siapapun dapat berbicara seolah-olah dia guru agama, dapat berbicara seolah-olah dia pemimpin, seolah-olah dia ahli di bidangnya. Maka dalam momentum atau di dalam kesempatan ini, mungkin saya ingin menyampaikan satu pesan di dalam ayat Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, maka perlu kita teliti. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya
Dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ini sebenarnya dia memiliki atau ada kesinambungan ketika dia berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Hujurat ini dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ada 5 tempat. Yang mana kelimanya tersebut, kata beliau, itu menunjukkan bagaimana akhlak kita seharusnya bersikap. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama itu berbicara tentang bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua di dalam surah Al-Hujurat itu menunjukkan bagaimana akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, ila akhir al-ayah. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu adalah akhlak bagaimana pada saat kita menerima kabar dari orang-orang fasik. Itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang saya bacakan di awal tadi. Dan yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu, yang keempat itu adalah akhlak kita dengan bil mu'minina al-hadir, dengan orang mukmin yang hadir atau yang ada atau yang berhadapan dengan kita. Ingat tadi yang pertama akhlak dengan Allah, yang kedua akhlak dengan Rasulullah, yang ketiga akhlak dengan akhlak terhadap berita yang disampaikan oleh orang fasik, dan yang keempat akhlak kepada orang mukmin yang saat itu hadir. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa an yakuna khairan minhun, ila akhir ayat surah ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Sementara yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu, yang kelima adalah bagaimana akhlak kita lil mu'minina al-ghaib, kepada orang mukmin yang saat itu tidak bersama kita. Artinya mungkin dia jauh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing atau biasanya kita sebut dengan menggibah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin coba menjelaskan dari 5 ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Hujurat tersebut satu persatu. Yang pertama, di ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada ayat ini sebenarnya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengajarkan kesopanan kepada kaum muslimin ketika berhadapan dengan Rasulullah dalam hal perbuatan dan percakapan. Allah memperingatkan kaum mukminin supaya jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam menentukan suatu hukum atau pendapat. Artinya apa di sini? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa
Di sini di dalam tafsirnya disebutkan mereka dilarang memutuskan suatu perkara sebelum membahas dan menelitinya dahulu hukum Allah atau ketentuan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ayat pertama ini sebenarnya pesan untuk kita semua bahwa janganlah kita terlalu cepat menentukan satu hukum yang itu pendapat kita sendiri. Yang harus kita tentukan ketika kita diberikan satu perkara atau satu pertanyaan atau satu masalah, maka yang pertama dikatakan atau pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, peringatan kepada Allah kepada orang-orang yang beriman. Jika kita merasa beriman, maka ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa teliti dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah tersebut kita selesaikan dengan merujuk firman Allah, dengan merujuk kepada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu bisa aja kalau ada masalah kita baca Quran, kita baca hadis. Tidak segampang itu. Kenapa saya katakan tidak segampang itu? Karena pada saat memahami Al-Quran, memahami hadis, itu ada pakarnya masing-masing. Ada keahliannya masing-masing. Makanya dikatakan ada ulama atau ada ahli di bidangnya. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Maka ketika kita mengatakan atau ketika kita memiliki masalah kembali kepada Quran dan Sunnah, ingat berarti kita bukan hanya membaca Quran secara tekstual, tetapi kita juga berdiskusi atau mempertanyakan kepada yang ahli agama atau ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Karena kalau seandainya semua orang cuma membaca Quran, maka bisa jadi ada kesalahpahaman. Tapi yang ahli di bidangnya itu adalah para ulama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dalam sejarah posisi ulama dan posisi umara, ulama itu adalah ahli ilmu agama, umara itu adalah pemimpin. Posisi ulama itu selalu bisa dikatakan lebih tinggi daripada umara. Kenapa? Karena ulama ini fungsinya adalah menjaga atau memfilter atau merem ya. Kalau si pemimpin ini dia melakukan atau satu tindakan yang ada hal kekeliruan, maka tugas ulama inilah yang memperingatkan. Makanya mungkin kita melihat di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini ada satu daerah namanya mungkin daerah Kauman. Kalau orang-orang Banjar ada namanya daerah Pekauman. Kalau Jogja kan ada daerah Kauman juga kan di sana. Itu adalah satu kerajaan yang mana daerah Kauman ini biasanya dia dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai. Kenapa? Karena sungai pada saat itu merupakan jalan yang paling pintas atau jalan yang paling cepat ketika ingin bertemu. Sehingga kalau raja atau pemimpin pada saat itu ada masalah, yang dia tanyakan kemana? Dia pergi ke penasehatnya. Penasehatnya itu siapa? Itu ulama tadi yang ke daerah Kauman. Nah, maka ini yang ingin saya ingatkan di sini bahwa kalau kita ingin, ya ini lagi-lagi sih kita berbicara tentang media sosial ya. Ketika kita ingin berbicara tentang hukum dan sebagainya, bukan berarti kita bisa baca Quran kemudian bisa menyimpulkan pemahamannya dan hukum di dalamnya. Ingat ada ilmu yang harus juga kita teliti dan kita miliki. Baik, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, ini di sini sebenarnya adalah posisi bagaimana kita harus ya memiliki ilmu sesuai dan kita berkata ya, bagaimana kita berkata menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu sering ma'asyiral muslimin mendengar bahwa sahabat baginda Muhammad ketika beliau ditanya Mu'az ya, ketika dia ingin diutus ke Yaman, dia ditanya, kalau engkau menemukan satu masalah, dengan apa engkau akan menghukumnya? Maka dikatakan, aku akan menghukum dengan
kitab Allah. Kalau seandainya tidak ada di kitab Allah, maka aku akan mengakuinya dengan kitab Allah, dengan hadis Rasulullah. Kalau seandainya tidak ada dengan hadis, baru kata Muaz, aku akan beristihad dengan terdepan. Ijtihad itu berasal dari kata jahada. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Dia memahami atau menentukan hukum bukan hanya serampangan aja, tapi dengan ijtihad, yaitu kesungguh-sungguhan di dalam memahami masalah tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran dan sesuai dengan syariat. Baik. Kemudian Al-Hujurat ayat 6, ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, ini peringatan lagi kepada kita semua. Janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap orang lain. Hal ini dikhawatirkan akan membuat pahala segala amal terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini juga adalah satu adab. Satu adab ketika kita di dalam satu majelis, atau kita di dalam satu pertemuan bersama ulama atau dan sebagainya, ulama orang saleh dan sebagainya, ketika mereka menyampaikan satu nasihat, satu mau'izah hasanah, maka hendaklah kita jangan meninggikan suara kita. Hendaklah kita merunduk mendengarkan dengan seksama. Karena ingat, ketika kita hadir di dalam suatu majelis, kita bukan mencari cacatnya, tetapi kita mencari apa nilai yang baik di dalamnya, dan itu yang bisa kita amalkan. Di dalam beberapa tafsir itu disebutkan bahwa asbabun nuzul daripada ayat ini itu pernah suatu ketika Abu Bakar dan Umar dia meninggikan suara mereka karena ada perbedaan di antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka kemudian suara beliau tersebut begitu kerasnya, maka turunlah ayat tersebut. Yang artinya la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah engkau keraskan. Dan yang kemudian salah satu sahabat setelah ayat ini turun yang namanya adalah Sabit bin Qais. Ketika ayat ini turun, dia berkata apa? Dan dia tidak pernah, bukan berkata ya, dia tidak pernah datang menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa Sabit engkau tidak datang? Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat tersebut bahwa janganlah engkau meninggikan suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Maka Rasulullah kata Sabit, aku ini adalah orang yang selalu bicaranya keras dan nyaring. Maka saya khawatir, kata si Sabit ini, kalau pahala saya itu terhapus karena kebiasaan saya ini. Maka kata baginda Muhammad, engkau lain sekali, engkau tuh beda banget ya bahasanya itu. Engkau hidup dalam kebaikan dan insya Allah akan mati dalam kebaikan pula, dan termasuk daripada ahli surga. Nah, karena memang ada satu daerah mungkin ya, mungkin kita bisa memaklumi ada satu daerah yang bahasanya dia padahal biasa santai aja di ngomong ya, tapi dia merasa itu tinggi. Nah maka yaitu dimaklumi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini adalah etika atau akhlak kita kepada baginda Muhammad SAW. Mungkin juga bisa kita tadabburi ayat ini menunjukkan bahwa ingat pendapat daripada baginda Muhammad SAW atau hadis itu adalah lebih utama dibandingkan hal-hal yang lainnya atau pendapat kita yang tidak didasari dengan sebuah dalil di dalam kajian fikih dan sebagainya. Baik. Kemudian Al-Hujurat ayat 6. Al-Hujurat ayat 6 itu berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik, orang fasik itu orang yang
dia beriman kepada Allah, tapi dia juga melakukan maksiat, fasik. Jika datang orang fasik kepadamu bawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan tersebut. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Orang fasik dengan orang mukmin, ya, kalau dilihat levelnya tinggi mana? Tinggi mukmin, ya kan? Daripada orang fasik. Karena orang fasik dia beriman tapi dia juga melakukan maksiat. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini atau di dalam surah ini beliau mendahulukan akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlaknya kita saat menerima orang fasik, baru akhlak kita kepada para mukmin yang hadir maupun yang tidak hadir. Kenapa katanya? Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa berita penting atau satu berita yang didatangkan oleh orang fasik kepada orang mukmin atau kepada seseorang, maka dia akan menyebabkan kita tidak berakhlak dengan orang yang di hadapan kita ataupun orang yang tidak ada di hadapan kita. Misalkan ada berita, kamu tahu nggak ini diceritakannya kan, akhirnya kita percaya dengan dia, terus misalkan orang fasik itu datang ngomongin si A, ya kan? Kita nggak tahu betul apa enggak. Ternyata si A itu ada di hadapan kita, ya. Maka akhlak kita karena datangnya berita orang fasik, akhirnya kita bisa jadi nyinyir sama orang itu kan. Bisa jadi kita membuli dengan orang tersebut karena akan ada akibatnya yang akan muncul ketika kabar tersebut diterima. Atau ketika orang fasik itu menyampaikan satu berita, yang akan muncul adalah mungkin kita bisa akan menghibahnya, diceritakan, cerita lagi sama teman, kamu tahu nggak si A itu, padahal kita nggak tahu lagi berita itu benar atau enggak. Nah, inilah yang paling penting, yang paling harus kita jaga, khususnya pada saat media sosial pada saat ini, era digital saat ini, adalah menjaga berita baik itu dari orang fasik yang tidak tentu otoritasnya atau berita-berita yang tidak tentu kebenarannya, maka harus betul-betul kita menjaganya atau menerimanya. Baik. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun di dalam akhir daripada Al-Hujurat ayat 6 ini beliau mengatakan an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu akan menyesali perbuatanmu itu sendiri. Ingat nih. Jadi jadi orang atau jadi manusia itu ya sebenarnya yang dicita-citakan, yang diharapkan itu bukan jadi orang yang fasik, tapi jadi orang yang jujur, amanah, dan sesuai dengan kaidah daripada Quran, Sunnah, dan petunjuk daripada para sahabat dan para imam-imam kita. Kalau kita meneliti di dalam penerimaan tahabbul wal ada, ya, penerimaan dan penyampaian hadis, itu juga kita melihat bagaimana ulama-ulama tersebut kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka begitu telitinya di dalam menerima hadis. Apakah orang tersebut pernah berdusta atau dia pernah berbohong atau hafalannya bagus atau tidak, itu diteliti. Kalau seandainya dia pernah berbohong atau dia terkenal sebagai orang yang berbohong atau sebagainya, maka hadis yang tersebut dikatakan oleh Imam Bukhari ya tidak bisa diterima, belum dikatakan sahih. Hal ini berbeda ketika Al-Quran yang kita terima pada saat ini. Kenapa dia pada saat ini diterima dan autentik, ya? Itu kita katakan kita menerimanya tanpa ada perbedaan dari zaman Rasulullah sampai sekarang, itu dikarenakan dia diriwayatkan oleh orang-orang yang mutawatir. Mutawatir itu dikatakan mau rawahu jam'un tanawul adat, itu
fahum 'alal kadhibin. Sesuatu yang diriwayatkan oleh orang banyak dan mustahil mereka itu berbohong di dalam meriwayatkannya. Nah, sehingga ingat sekali lagi, pesan ini sebenarnya di dalam Al-Hujurat ini ayat 6 ini sebenarnya pesannya adalah ingat kita ketika menerima kabar jangan langsung diterima jika kabar itu dari orang fasik. Dan juga pesan bahwa jadilah orang-orang mukmin yang bukan orang fasik. Mukmin benar-benar mukmin yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berbuat maksiat sedikit pun, dan kalaupun ada maksiat segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita pernah ya mungkin kalau kita teliti, kalau kita introspeksi diri kita, atau bahkan mungkin kita renungi nanti di tahun-tahun berikutnya, mungkin pada saat ini Bapak Ibu yang memiliki anak, kita bisa mengendalikan, kita bisa mengontrol anak-anak kita untuk nonton apa, makan apa, temannya siapa, tapi kita nggak tahu gimana kalau seandainya ya misalkan kita tidak ada lagi, siapa yang akan mengontrol anak kita tersebut? Maka ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pesan yang paling ingin saya sampaikan di sini, ya sebagus-bagusnya apapun teori kita dalam mendidik anak, maka jika masih ada hal yang haram, begitu makanan, pakaian, ataupun kebiasaan yang haram, maka ingat hati anak kita itu mungkin akan sempit daripada ilmu agama. Jadi biasakan, usahakan anak itu memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang diperbolehkan oleh syariat, menonton sesuatu yang dibolehkan, jangan sampai dia menonton atau memakai sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Baik, kemudian akhlak yang keempat ya ayyuhalladzina amanu, yang keempat di dalam Al-Hujurat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Ini perempuan nih. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Memanggil dengan julukan yang buruk itu tidak boleh. Seluruh panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Panggilan kita dianggap orang fasik itu adalah yang paling buruk seperti di sini. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa lebih bagus daripada orang lain. Jangan sampai kita merasa diri kita, kalau ibu-ibu misalkan saya lebih glowing wajahnya, saya lebih rambut saya lebih lurus, kamu tidak, lalu misalkan digelar misalkan yang jerawatannya, jangan seperti itu. Atau ada yang rambutnya tidak dirawat kemudian dikata-katai, maka jangan seperti itu. Maka berilah dia julukan yang bagus. Karena pernah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang Al-Hujurat ayat 11 ini, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Al-Bayan, Jami'ul Bayan, ya. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut. Beliau menerangkan bahwa dulu ada seorang laki-laki yang pernah masa mudanya mengerjakan suatu perbuatan yang buruk. Ya. Ada seorang laki-laki yang masa mudanya pernah melakukan perbuatan yang buruk.
lalu ia bertobat dari dosanya, tobat berarti kan. Maka Allah melarang siapapun menyebut-nyebut lagi keburukannya di masa yang lalu. Karena hal itu dapat membangkitkan perasaan yang tidak baik nanti di hati orang tersebut. Nah, ingat, ini adalah satu akhlak juga yang harus kita tekankan di sini. Pernah mungkin kita sering baca daripada amalan-amalan yang disebutkan di dalam manaqib, mungkin ya di dalam manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Ismail Al-Madani. Kita mungkin sering membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur li ummati Sayyidina Muhammad. Atau diringkas biasanya dikatakan bahwa barang siapa yang mengamalkan ini 4 kali dibaca berturut-turut setelah subuh dan asar, maka dia akan mendapat fadilah dari dalam wajib seperti itu kan. Nah, mungkin kita pernah guru Sumukul mengatakan ciri-ciri orang wali itu adalah pemurah dan tidak pemarah. Nah, kalau kita renungkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, antara yang disampaikan atau amalan daripada Syekh Ismail Al-Madani tersebut, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah. Berarti setidaknya ketika kita meminta ampun di subuh hari untuk umat Sayyidina Muhammad ini, kita semua ini, maka orang yang ada salah dengan kita ampuni, kita maafkan. Allahumma arhamhum li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah merahmati umat Sayyidina Muhammad. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita merahmati kenapa? Mungkin senyum, berkata baik, berikan sedekah. Itu adalah satu-satu rahmat. Dan yang terakhir, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat Sayyidina Muhammad. Hal kita adalah kita jangan menceritakan keaiban-keaiban orang. Hendaknya kita tutupi. Karena kalau kita berkaca mungkin aib kita itu juga ada. Kalau kita ceramin, buka baju di depan cermin, kita nggak tahu di sini ada apa. Tapi tertutup. Karena sesuatu yang ditutup itu bukan untuk dibuka, tapi dia untuk disembunyikan. Apalagi jangan kita berbangga dengan satu dosa yang dosa itu masih kita kerjakan. Dosa yang pernah kita lakukan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak diceritakan. Kalau kita bertobat, ini dosa kecil aja. Misalkan, maka di dalam kitab tasawuf diceritakan bahwa dosa-dosa kecil ketika kita merasa bangga melaksanakannya, itu sebenarnya itu adalah perkara yang musyilah, bahkan dikatakan bisa menjadi dosa besar karena kebanggaan kita terhadap dosa tersebut. Apalagi dosa ini berbicara atau berhubungan dengan orang lain yang pada saat itu berada di hadapan kita. Ini makanya mungkin di sekolah-sekolah atau di mana-mana ya, di lingkungan mungkin jangan sampai ada pembulian atau pengolok-olokan terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak kita kepada sesama muslim dan kepada tetangga itu harus betul-betul kita pelihara. Kemudian akhir insyaallah ayat Al-Hujurat ayat 12 adalah tentang akhlak kita kepada manusia atau orang mukmin yang pada saat itu tidak ada di hadapan kita atau lil mu'minin al ghaib. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni ithmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mungkin kita sudah tahu bahwa menggunjing
mengata-ngatai orang, gitu kan, atau berprasangka yang tidak baik itu adalah perbuatan dosa. Tapi kadang-kala nafsu kita ini susah untuk dikontrol. Nafsu kita ini susah untuk dikontrol. Maka yang harus kita lakukan di sini ketika nafsu kita tidak bisa dikontrol untuk mengata-ngatai itu, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada kita. Hati yang tidak bisa dikontrol karena hati tersebut adanya penyakit. Penyakit hati disebabkan dosa yang tertumpuk di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, jauhi daripada prasangka yang tidak baik, jauhi daripada menggunjing, memfitnah dan menggibah atau membuka aib daripada saudara-saudara kita semuslim. Baik, kalau kita melihat daripada di dalam tafsir ya surah Al-Lahab ya, tabbat yada, itu memang kan ada namanya suami istri daripada Abu Lahab, namanya adalah Ummul Jamil, Miss Universe nya orang Arab di zamannya, cantik dia, dikatakan di dalam tafsir. Tapi kenapa di dalam tafsir, di dalam surah tersebut dia dihinakan? Dihinakan kenapa? Karena kerjaannya itu adalah suka menggibah, suka menggunjing, bahkan menyebar fitnah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, na'udzubillah, mudah-mudahan yang hadir di sini dan juga keluarga kita jangan sampai masuk daripada golongan-golongan yang suka mengunjing, yaitu golongannya Ummul Jamil atau istrinya Abu Lahab tersebut yang di dalam surah Tabbat tadi. Bahkan di dalam Tabbat juga disebutkan Ummul Jamil ini membawa kayu bakar di mana? Di lehernya kan. Kenapa dia bawa kayu bakar? Karena dia pernah pada zaman Rasulullah dia katakan, siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka aku kasihkan kamu ini. Makanya Allah ajar, Allah beri dia hukuman, dikanunkan kayu bakar untuk membawa atau untuk membakar, membesarkan api untuk membakar suaminya. Maka jangan sampai menggunjing ini, dikatakan di sini dalam tafsir di dalam ayat Quran tadi bahwa menggunjing ini adalah seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Sangat menjijikkan menggunjing. Ingat tadi ya, amalan atau yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita itu menjauhi daripada perkara-perkara maksiat supaya jangan terhindar daripada fasik, dan kemudian hendaknya kita menjauhi daripada menggunjing, menjauhi daripada ghibah, kemudian memfitnah atau membuli, sehingga nanti kabar yang akan kita sampaikan, kabar yang akan kita terima itu bisa diterima dan bisa diakui kebenarannya. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan saya terakhir sebelum saya menutup daripada pengajian pada kali ini, ingatlah media sosial pada saat itu yang menonton bukan hanya lingkungan keluarga, tapi seluruh alam jagat raya. Apalagi bukannya publik. Maka berhati-hatilah ketika memposting, berhati-hatilah ketika mengomentari, berhati-hatilah ketika mengemukakan pendapat atau membuat video. Ingat, semua yang kita lakukan di dunia ini itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Kalau tidak di dunia, maka juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan beberapa, ya ayyuha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kan ada di dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau berdiam. Maka belum tentu yang benar itu bagus. Ya. Belum tentu yang benar itu bagus. Misalkan ada teman saya, dia punya satu penyakit yang dia tidak mau dikasihkan orang kan. Saya mau kasih tahu orang bahwa teman saya ini dia punya penyakit di sini kan nggak bagus kan.
Padahal benar nggak yang saya sampaikan? Benar. Tapi bagus nggak? Tidak bagus. Kenapa saya katakan tidak bagus? Dia akan sakit hati. Dia saja berusaha menyembunyikan. Dia sudah berobat kemana-mana tidak selesai. Akhirnya ya udah dia simpan. Maka tidak boleh kita menyebarkannya. Nah ini yang harus sekali lagi ingin yang saya pesankan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat atau umat muslim dan masyarakat yang bijak di dalam bermedia sosial dan kita menjadi masyarakat yang pemaaf, pemurah, ya kan? Dan juga menjadi masyarakat yang mampu menutup aib kita dan aib saudara-saudara kita seiman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, memberikan kemudahan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجداتنا وأخواتنا وأخواتنا وأقرباتنا وجارنا. اللهم عظم نلالك في قلوبنا. اللهم عظم نلالك في قلوبنا. اللهم عظم نلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم الطف في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. شكرانك على نعمتك علينا يا الله واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الناجحين في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا محول الأحوال يا محول الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله الهادي إلى صراطك المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.